Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salawati wa tammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Seperti biasa, mari kita awali pengajian online kita dengan sholawat tibbil qulub, dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat proses kesembuhan orang-orang yang sakit, memperkuat imunitas atau ketahanan tubuh orang-orang yang masih sembuh, sehingga semakin cepat wabah ini bisa berlalu dan kita menjadi lebih pulih dan lebih baik lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita telah sampai pada episode yang ke-7 dan yang terakhir. Malam ini adalah malam terakhir pengajian kitab As-Sittin Al-Adliyah, dan di akhir insya Allah sekaligus akan saya ijazahkan kepada semua orang yang telah mengikuti pengajian ini untuk dibaca kembali kepada yang lain atau diamalkan atau diteruskan. Kita kemarin sudah sampai pada hadis yang ke-56 tentang bab fil mu'asyarah bil ma'ruf, tentang bab bagaimana prinsip dari relasi antara suami istri adalah mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu saling memperlakukan dengan cara baik, niatnya baik, komitmennya baik, lalu kerja, tindakan, cara pandangnya juga diusahakan baik. Selama kita komitmen kita baik, insya Allah sedikit kekurangan, sedikit kesalahan bisa dimaafkan. Tetapi kalau tidak ada komitmen untuk berperilaku baik, nah itu persoalannya. Itu harus dimasukkan terlebih dahulu kepada kursus kejiwaan untuk memperbaiki komitmen. Pada hadis yang ke-56 adalah sebuah contoh bagaimana seorang suami itu memerlukan izin dari istri. Yang kita dengar selama ini hanya izin istri dari suami. Yang sesungguhnya kasus spesifiknya itu soal puasa sunnah. Itu pun karena seorang istrinya puasa setiap hari. Padahal suaminya masih muda, bisa jadi juga baru menikah. Dia puasa terus kalau siang dan kalau malam sholat terus. Ini tentu saja mengganggu relasi, karena orang menikah bukan untuk ibadah dalam arti ritual. Karena bisa ibadah lain dalam arti sosial, relasional, dan termasuk seksual. Nah, lalu ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa kalau seorang istri mau berpuasa, maka izin dulu kepada suaminya. Lalu kemudian hadis ini digeneralkan bahwa dalam semua hal istri harus izin. Kalau menurut saya itu adalah hadis yang parsial. Yang ditarik menjadi generalnya adalah pemberitahuan. Pemberitahuan dalam arti untuk kepentingan kebaikan bersama, maka apapun yang akan dilakukan oleh pasangan itu sebaiknya memberitahu. Tentu saja boleh disepakati mana yang beritahu mana tidak, tapi secara umum karena dikhawatirkan akan mengganggu relasi.
Seseorang yang mau keluar rumah misalnya, kita tahu ada hadis bisa jadi juga istri yang keluar rumah harus izin. Orang yang mau keluar rumah kalau tidak izin memberitahu kepada pasangannya, maka kalau terjadi apa-apa akan kaget, akan susah, akan tidak mudah cepat untuk bisa memberi pertolongan ketika terjadi sesuatu. Maka persoalan izin dalam perspektif mubadalah adalah juga bersifat musyarakah. Ini contoh kuat dari bagaimana izin itu bersifat musyarakah. Suami pun ternyata harus minta izin dalam hal-hal yang sungguh terkait dengan dua belah pihak, yaitu hubungan intim. Nah, dalam konteks hubungan intim tidak bisa suami memutuskan hal tertentu sendirian. Misalnya soal coitus interruptus itu contoh saja, mengeluarkan air mani di luar. Itu contoh bahwa seorang suami tidak bisa melakukannya tanpa memberitahu terlebih dahulu, karena bisa akan bikin istri kecewa. Nah, artinya adalah kalau dinaikkan pada illatul ahkam, pada ilat kenapa harus minta izin, adalah membuat kekecewaan terhadap seorang istri. Nah, membuat kekecewaan terhadap seorang istri itu tidak boleh. Karena tidak boleh, maka harus izin, memberitahu agar tidak kecewa. Nah, kalau ditarik dengan menggunakan metode mubadalah, maka persoalan utamanya bukan siapa melakukan apa kepada siapa, bukan. Tetapi soal pentingnya tidak membuat kecewa pasangannya. Suami ke istri, istri ke suami. Sehingga lalu persoalan izin menjadi persoalan mubadalah. Tapi izin dalam arti pemberitahuan. Adzana ya'dzanu, adzan itu memberitahu, ngasih informasi. Bukan dalam arti lisensi. Lisensi artinya tidak bisa tidak gitu loh, kecuali. Tapi kalau pemberitahuan itu kan soal komunikasi. Tentu saja pemberitahuan ada yang sifatnya lalu perlu kesepakatan bersama, ada yang ya sudah, asal tahu selesai. Itu kira-kira maksud umum dari hadis 56. Hadis ke-57 Anil Miswar bin Makhramah, dari Miswar bin Makhramah qala berkata radhiyallahu anhu, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, wa huwa 'alal mimbari, dan Rasulullah berada di atas mimbar, inna bani Hisham bin Al-Mughirah, sesungguhnya Bani Hisham bin Mughirah, ista'dzanu, meminta izin, fi an yunkihu ibnatahum, untuk menikahkan putri mereka, Ali bin Abi Thalib, dengan Ali bin Abi Thalib. Fala adzanu, dan tidak saya izinkan. Summa la adzanu, lalu tidak saya izinkan. Summa la adzanu, juga saya tidak izinkan. 3 kali Nabi membuat ketegasan, dan Nabi ngomongnya di atas mimbar di depan khalayak rame, menolak poligami terhadap putrinya yang akan dilakukan oleh kaum atau kabilah Hisham bin Mughirah dengan Ali bin Abi Thalib, menantunya. Illa an yurida ibnu Abi Thalib an yutalliqa ibnati, kecuali kalau Ali bin Abi Thalib mau yutalliqa, menceraikan, ibnati, putriku. Wayang kiha ibnatahum, lalu silahkan menikahi putri mereka. Jadi kalau mau Ali ceraikan dulu putriku, baru kemudian silahkan menikahi putri mereka. Fa innama hiya bid'atun minni, karena Fatimah itu darah dagingku, yuribuni ma arabaha, menggangguku apa yang mengganggunya, wa yu'dhini ma adaha, dan menyakitiku apa yang menyakitinya. Rawahu Al-Bukhari. Ini hadis sangat tegas dan jelas bahwa praktek poligami menyakitkan perempuan, yaitu Fatimah. Dan apa yang menyakitkan perempuan bisa jadi ikut menyakitkan laki-laki, keluarganya, misalnya ayahnya. Dalam hal ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Imam Bukhari memberi judul terhadap teks hadis ini,
Dzabbur rajuli an ibnatihi. Pembelaan seorang ayah terhadap putrinya. Jadi seorang ayah boleh membela putrinya agar tidak dipoligami. Karena itu menolak poligami kalau belajar dari hadis ini adalah juga sunnah atau bagian dari yang disebutkan dalam hadis. Bagian dari sesuatu yang terjadi pada masa Nabi dan dilakukan oleh Fatimah putri Nabi, disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Ini bukan sunnah takririyah karena Nabi langsung khutbah di depan mimbar, ngomong ke khalayak orang. Ini langsung sunnah qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Khutbah, ngomong, dan membela putrinya. Hadis yang berikutnya adalah Anil Aswad bin Yazid qala. Dari Aswad bin Yazid qala berkata, Sa'altu Aisyata maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya, kata Aswad, Aisyata kepada Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna, ma apa kana an-nabi, kana yang kana ada an-nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u, dilakukan. Apa yang dilakukan Nabi fi baitihi, ketika di dalam rumahnya. Qalat, berkata Aisyah, kana yakunu fi mihnati alihi. Nabi ketika di rumah itu melayani keluarganya, melakukan kerja-kerja rumah tangga untuk keluarganya. Fi mihnati ahlihi ta'ni khidmat ahlihi. Mihna artinya adalah khidmah, melayani keluarganya. Faida hadrat as-salatu, ketika salat datang, qama, berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bergegas ila salati, untuk salat. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau kita membaca berbagai riwayat yang lain, maka hadis ini tidak hanya Imam Bukhari, tapi juga imam-imam yang lain, Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan yang lain. Bahkan beberapa riwayat disebutkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Yakhitu saubahu, menjahit baju, wa yakhsifu na'lahu, mengesol sepatu, wa yuraqqi'u atau wa yalufu dalwahu, dan menambal bejana atau timba untuk ngambil air, bejana untuk ngambil air. Wa yahlubu syatahu, dan juga memerah susu. Wa yakhdumu nafsahu, begitupun dia mengerjakan sesuatu untuk dirinya, tentang melayani dirinya, tidak meminta-minta ke yang lain. Jadi adalah sunnah bagi siapapun, terutama bagi laki-laki, karena contohnya adalah Nabi Muhammad seorang laki-laki, adalah sunnah untuk terlibat dalam kerja-kerja rumah tangga. Adalah Islam, adalah syariah, adalah kafah seorang laki-laki terlibat dalam kerja-kerja rumah tangga, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau sunnah, kalau mau Islam kafah yang utuh, itu tidak meninggalkan perempuan sendirian mengelola, melakukan, ngurus rumah tangga. Tidak, karena mengurus rumah tangga adalah baik, ibadah, dan sunnah, maka semua harus terlibat, terutama laki-laki. Kenapa terutama? Karena cara berpikir kita, kebanyakan masyarakat, laki maupun perempuan, bahwa domestik adalah kodrat perempuan. Padahal tidak. Tidak, kenapa? Karena nyatanya Nabi Muhammad melakukannya. Artinya kerja-kerja rumah tangga itu bukan kodrat perempuan, tetapi panggilan iman. Siapa yang beriman kepada Nabi, siapa yang berislam kepada ajaran Nabi, siapa yang ingin mengikuti sunnah Nabi, siapa yang mengaku mencintai, meneladani Nabi, lakukan. Perempuan maupun laki-laki. Karena Nabi telah meneladani, melakukan kerja-kerja rumah tangga. Hadis ke-59. Jadi kerja rumah tangga adalah bukan kodrat perempuan, tetapi keterpanggilan Islam dan iman, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Siapapun yang melakukannya
akan diapresiasi, akan diberi pahala, dan siapapun yang enggan melakukannya maka bukan bagian dari orang yang ikut sunnah Nabi, ikut mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ke-59, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, Abu Hurairah qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Wala yafraq ay la yubghid atau yabghad, tidak boleh membenci. Janganlah seorang laki-laki yang mukmin membenci seorang perempuan yang mukminah, yang beriman. Ini bisa pada konteks publik, relasi publik, bisa pada konteks relasi keluarga. Mungkin yang lebih tepat relasi keluarga. Tetapi bahasa Nabi Muhammad umum, jadi bisa dipakai dalam relasi publik. Kenapa Nabi mengatakan janganlah laki-laki yang mukmin membenci perempuan yang mukminah? Itu karena sebagian besar kepala kita mudah membenci kepada perempuan, mudah menyalahkan, mudah emosi, mudah merendahkan. Makanya Nabi bilang la yafraq mu'minun mu'minatan. La yafraq mu'minun mu'minatan. La yabghad. Jangan mudah membenci. Kepada siapa? Kepada perempuan. Kita sering sekali punya stigma atau stereotype tentang perempuan. Itulah yang membuat kita lalu mudah menyalahkan, lalu mudah membenci. Jadi dikit-dikit kepala kita langsung radarnya teng, perempuan salah. Nah, itulah yang diantisipasi oleh Nabi Muhammad SAW sehingga keluarlah hadis ini, la yafraq mu'minun mu'minatan. Terutama, wabil khusus, adalah dalam konteks relasi suami istri. Mengapa? Karena mereka sudah sepakat untuk hidup bersama dan untuk memadu cinta kasih untuk sakinah. Karena itu harus jadi komitmen secara sosial kepada semua laki-laki dalam relasi dengan semua perempuan, tapi secara lebih spesifik suami terhadap istri. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Bisa jadi seorang laki-laki itu ada yang tidak disukai dari perempuan. Sifatnya, karakternya, bisa jadi. Dan itu wajar manusia, karena perempuan adalah manusia dan manusia ada salahnya. Kalau benar semua, hebat semua, keren semua, bukan manusia. Itu malaikat atau superhero. Tapi superhero itu tidak ada dalam hidup nyata. Itu hanya imajinasi. Kalau yang nyata, orang pasti ada kekurangannya. In kariha minha, kalau ingat kekurangannya, kalau tidak suka dengan kekurangannya, salah satunya, kata Nabi lalu, radiya minha akhar. Dia kan senang dengan yang lainnya, dengan sifat-sifat yang lain. Atau pikirkanlah sifat karakter yang lainnya, yang banyak yang baik itu. Nah, problem kita adalah selalu dalam melihat orang, terutama orang terdekat. Suami kepada istri, istri kepada suami, silahkan cek semua nih, refleksi. Mungkin juga orang tua anak, anak ke orang tua. Itu kalau sudah terlalu dekat, maka kebaikan-kebaikan itu akan lupa. Yang ingat adalah keburukannya. Keburukan sedikit seakan-akan semuanya buruk. Semuanya salah, semuanya jelek. Lalu berpikir dikit-dikit kabur. Dikit-dikit kok ngafe ke kafe. Dikit-dikit curhat ke orang lain. Dikit-dikit inget mantan. Dikit-dikit inget orang lain. Nah, cara berpikir inilah yang sedang dikelola oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara pandang yang seperti ini akan membuat hidup suami dan istri tidak nyaman, tidak bahagia, tidak menenangkan. Kenapa? Karena yang akan terlihat adalah semua keburukan. Kalau sudah melihat dengan cara mata negatif, mata buruk, maka sulit untuk menciptakan sebuah surga atau sebuah kebaikan. Maka Rasulullah bilang sejak pertama komitmennya jangan membenci. Satu.
Yang kedua, kalau suatu saat melihat sesuatu yang kurang suka, kurang nyaman, misalnya satu itu, coba pikirkan yang lain yang banyaknya. Agar supaya kita tidak terpaku kepada keburukannya, lalu seakan-akan buruk semua. Jadi ini konteks bisa juga soal setengah gelas isi. Jadi bukan berarti lalu keburukan itu dibiarkan, bukan. Tetapi soal cara memandang agar kita bisa mengupgrade, kita bisa berbicara lebih lanjut tentang keburukan apa yang tidak kita sukai, lalu diselesaikan. Jadi ada keburukan yang mungkin bisa dimaafkan, keburukan maksudnya perbedaan nantinya itu. Ada keburukan yang memang harus di-upgrade, karena itu mengganggu relasi, diperbaiki. Nah itu silahkan dibicarakan. Tapi intinya cara pandang umumnya adalah pertama, jangan membenci, jangan mudah membenci, dan jika ada satu hal yang tidak disukai, ingat yang lain. Yang banyak itu. Yang banyak. Nah, ini penting sekali dalam fondasi mu'asyarah bil ma'ruf. Hadis yang terakhir. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara ahaditsa minha. Fadzakara maka fadzakara maka Abu Hurairah menyebutkan ahaditsa beberapa hadis, minha diantaranya adalah waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, wallahi demi Allah, la'an yalajja ahadukum, la'an yalajja seseorang yang kekeh itu konsisten, ahadukum salah satu di antara kamu, biyaminihi dengan sumpahnya. Jadi seorang yang konsisten dengan sumpahnya, kekeh dengan sumpahnya, fi ahlihi, sumpah yang buruk terhadap keluarganya. Orang yang kekeh bersumpah buruk terhadap keluarganya. Misalnya, demi Allah, saya tidak akan memberi nafkah istri saya, misalnya, atau anak saya. Demi Allah, saya tidak akan pulang. Demi Allah, kalau saya memperoleh hadiah, maka saya tidak akan kasih sedikit pun kepada keluarga saya. Nah, itu sumpah keburukan. Atau sumpah-sumpah yang lain. Atau nazar. Nazar itu ya, kalau jika saya, maka. Jika saya dapat panen yang baik, yang banyak, maka saya akan menceraikan istri saya misalnya. Maka saya akan tidak akan pulang 3 hari, sehingga keluarga akan mencari-cari. Pokoknya apapun yang sumpah atau nazar yang akibatnya atau ungkapannya ingin berbuat buruk kepada keluarga. Nah, kata Nabi, asamulahu indallahi, dia lebih berdosa untuk kekeh konsisten dengan sumpahnya, sumpah kepada Allah, min an yu'tiya kaffaratuhu, dibanding dia lebih dosa meneruskan sumpahnya dibanding dia membatalkan puasanya lalu bayar puasanya, membatalkan sumpahnya lalu bayar kafarat. Karena orang kalau bersumpah lalu melanggar, dia harus bayar kafarat, yaitu puasa 3 hari atau memberi makan orang miskin. Allati faradallahu, yang diwajibkan oleh Allah. Orang yang melanggar sumpah itu wajib membayar kafarat. Rawahu Muslimun. Yalajja fil amri ay yatamada. Yalajja itu ay yatamada, yang berketerusan, yang kekeh tadi. Wa yusirru alaihi, dan tidak mau mundur sekalipun, tetap terus dengan alaihi pada sumpah itu. Wa ma'nal hadis kama qala Nawawi, dan arti hadis sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi fi Syarh Muslim, dalam syarah Sahih Muslim, anna man halafa, barang siapa yang bersumpah yaminan, sumpah atas nama Allah, tata'allaqu bi ahlihi, yang berkaitan dengan keluarganya, bi haitsu yatadarraruna, berkaitan dengan keluarganya, tapi keluarganya akan mengalami mudarat, mengalami bahaya, mengalami kerusakan, mengalami persoalan. Bi'adami hansihi, ketika sumpahnya tidak dibatalkan.
fihi, dalam sumpah tersebut, fayambaghi, maka seyogianya, an yahnasa, untuk melanggar sumpah orang tersebut, fayaf'ala, maka dia melakukan dzalika syai'i, hal yang tidak ingin dilanggarnya bersama sumpahnya itu, wa yukaffiro, dan membayar kafarat, an yaminihi, dari sumpahnya tersebut. Nah, ini salah satu hadis yang mungkin bisa kita maknai lebih umum bahwa sesuatu yang sakral di mata Allah, yaitu sumpah, bahkan orang tidak boleh melanggarnya kecuali harus bayar kafarat. Ini kan sakral sekali. Itu tidak boleh digunakan untuk menyakiti keluarga. Karena itu kita tidak boleh membaca Al-Quran, menafsiri hadis, tapi untuk menyakiti keluarga, menyakiti perempuan. Tidak boleh. Jadi menempatkan perempuan sebagai manusia yang terhormat, tidak menyakitinya, tapi menghormatinya, melindunginya, dan menjadi manusia yang setara, yang terhormat, yang sebagaimana laki-laki, adalah bukan sedang membela perempuan, tapi sedang membela Islam. Ajaran Nabi Muhammad SAW, mendukung akhlak mulia yang dibawa, yang dihadirkan, dan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sangat jelas, tegas sekali, memberikan kepastian bahwa hal-hal yang sakral tidak boleh digunakan untuk menyakiti orang, menyakiti keluarga, terutama perempuan. Dengan berakhirnya hadis yang ke-60 ini, berarti kita selesai membaca kitab As-Sittin Al-Adliyah. Mari kita baca Al-Fatihah bersama, kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para ulama, para ustadz, laki-laki maupun perempuan yang telah berjasa, dan tentu saja kepada semua keluarga kita, dan untuk kita sekalian juga yang masih hidup, agar supaya memperoleh kesehatan, keimanan, keberkahan, rizki yang halal, dan ilmu yang bermanfaat. Dan untuk semua orang yang telah saya sebutkan dan telah wafat, mudah-mudahan diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Ala hadiniyah wa likullin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan terakhirnya membaca kitab Sittin Al-Adliyah ini, sekaligus juga saya mengijazahkan kitab ini untuk semua yang telah mengikuti pengajian secara online, untuk dibacakan kembali kepada orang lain, untuk diamalkan, untuk diterjemahkan, silahkan, untuk ditafsirkan, untuk dikaji, untuk dianalisis, dan lain sebagainya. Ajaztukum hadzal kitaba lil qiraati wal ilqa'a lil ghairi wal amala bihi ala barakatillah wa taufiqihi wa ma'unatihi. Mari kita akhiri pengajian kitab Sittin Al-Adliyah ini dengan sholawat musawah atau sholawat keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Dalam sholawat ini, jika dibaca bait-bait dan terjemahannya, ingin menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan keduanya adalah manusia, diciptakan dari esensi kemanusiaan yang sama. Dan karena itu, jika ingin membentuk sebuah masyarakat yang sejahtera, diperlukan kerja bersama, partisipasi bersama laki-laki dan perempuan. Begitupun keadilan dalam hidup ini tidak bisa tegak tercapai secara baik tanpa keadilan itu dirasakan oleh kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada
Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada huwa khalaqahuma min nafsin wahidah huwa khalaqahuma min nafsin wahidah fabassa minhuma rijalan wa nisaa fabassa minhuma rijalan wa nisaa salli wa sallim daiman ala Ahmada salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada innahu lan na'ish hayatan tayyibah innahu lan na'ish hayatan tayyibah illa bi juhdina rijalan wa nisaa illa bi juhdina rijalan wa nisaa salli wa sallim daiman ala Ahmada salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada innahu lan nashhad hayatan adilah innahu lan nashhad hayatan adilah illa bi adlina rijalan wa nisaa illa bi adlina rijalan wa nisaa salli wa sallim daiman ala Ahmada salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada pengajian di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.